Rahayu Semeton, kembali lagi di Bernard Art Official. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang danganan. Apa itu danganan dan apa sebaiknya danganan, bentuk danganan yang digunakan menurut hari kelahiran. Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar seniman Bali. Di sini saya akan membahas danganan. Apa itu danganan? Danganan adalah salah satu handle keris ciri khas Bali yang dimana bentuknya bisa berbagai macam bentuk, dewa ataupun bubutan atau yang lainnya. Danganan mempunyai bentuk patung tapi agak simpel, tidak seperti patung pada umumnya. Danganan berasal dari kata dangan yang berarti ringan atau seperti ini, dimana dikatakan danganan bentuknya harus gampang dipegang. Nah, seperti ini, nyaman dipegang. Tak lepas dari arti dangan berarti ringan, gampang, meskipun berbentuk patung tapi tidak keluar dari jalur genggaman. Makanya ini disebut danganan. Jadi danganan itu tidak patung tapi tidak boleh terlalu keluar jalur genggaman, lalu disebut danganan. Banyak yang salah arti danganan itu, semua mengartikan patung, pada umumnya bukan ya. Danganan itu seperti tadi, dangan itu artinya ringan, gampang, berarti patung yang handle yang gampang dipegang, namanya danganan kalau di Bali. Dalam video ini saya membuat danganan yang berbentuk Dewa Brahma. Brahma versi Bali ya. Kalau versi India, Brahmanya itu ada jenggotnya. Kalau di Bali tidak ya. Yang membedakan Bali itu cuma kumis api ya, sama matanya yang cenderung melotot. Kumis api. Juga ada yang di Bali yang membuat Brahma itu bermuka empat. Yang membedakan Brahma, Wisnu dan Siwa itu hanya mata, kumis, dan senjata bawaan. Dalam video kali ini saya membuat handle menggunakan kayu sentigi. Mengapa saya memilih kayu sentigi? Karena kalau kayu sentigi itu keras ya, jadi gampang saya bentuknya. Di samping itu, kayu sentigi nanti hasilnya akan berwarna merah, jadi sesuai karakter yang saya buat. Brahma itu mempunyai arah selatan dan berwarna merah, jadi konsepnya biar ngena gitu. Di samping itu, kayu sentigi juga dipercaya kayu yang bertuah. Sebenarnya kalau teman-teman mau membuat juga, untuk kayunya bebas sih, tapi kalau saran saya
pilih kayu tuh sesuai karakter patung yang dibuat. Misalkan berwarna merah, ini bisa menggunakan selain sentigi ada namanya kayu sawu kecik, yaitu warnanya juga merah. Tapi kalau saya lebih memilih kayu sentigi. Di samping kayunya keras, sentigi banyak disukai orang-orang spiritual Bali karena dipercaya kayu ini memiliki tuah yang bagus dan energi yang juga bagus. Dalam handle Brahma yang saya buat kali ini, di sini saya tidak membuat senjata karena sesuai requestan orang customer saya. Dia meminta agar tidak dibuatkan senjatanya biar kelihatan lebih simpel. Ini yang membedakan cuma mata dan kumis dan aksesoris gelungan. Adapun handle yang dibuat menurut hari kelahiran, banyak yang seperti ini ya bertanya, bukan 1-2 orang aja. Saya mau buat danganan nih, cocoknya saya mau bikin patung apa? Kalau bagi saya itu patungnya bebas ya, tergantung kesukaan. Tapi ini cuma saran dari saya, buat patung tuh biar ngena sama hari kelahiran kita. Misalkan kita lahir hari Sabtu, dewanya kan Dewa Brahma, jadi kita bikin handle Dewa Brahma. Karena setiap hari kelahiran sebenarnya memiliki dewa ya, Dewa Oton yang disebut Dewa Oton. Dari hari Senin sampai hari Minggu itu ada Dewa Otonnya. Jadi kalau ada teman-teman yang masih bingung mau bikin handle keris tapi bentuknya masih bingung mau dewa apa atau bentuk apa, saya sarankan buat menurut hari kelahiran agar barang yang kita miliki itu mempunyai jiwa yang sama seperti kita. Karena pada umumnya orang Hindu di Bali sangat-sangat meyakini hari kelahiran dan paweton. Misalkan nih orang lahir hari Minggu misalkan Dewa Otonnya Dewa Iswara, warnanya putih, uripnya 5. Jadi kalau bikin handle misalkan bisa memakai kayu yang putih seperti pangkal buaya, bentuknya Dewa Iswara, atau kalau mau binatangnya gajah ya, hanya gajah, uripnya 5, jadi sikut handle-nya 5. Misalkan nih 5 terlalu pendek ya, 5 kali 2 berarti 10. Kalau saya sih seperti itu. Karena percaya atau nggak percaya, keyakinan Hindu Bali itu proses awal sangat menentukan bagus atau tidaknya suatu karya. Atau misalkan ada nih lagi dewa lahirnya hari Jumat. Jumat ini mempunyai Dewaning Oton 2 ya, Sangkara sama Sambu, yaitu memiliki warna hijau. Jadi kayu yang berwarna hijau itu seperti waru, misalkan naga hijau, tapi nggak hijau juga. Sangkara hijau sama Sambu itu biru atau ungu, abu-abu ya, abu-abu. Itu warnanya hijau, jadi bisa membuat handle dengan menggunakan kayu waru. Dewanya Dewa Sangkara. Kalau mau bebutan itu butanya bute
yang berwarna hijau ya, buto hijau. Uripnya 7. Jadi handle yang kita punya itu akan sedikit tidaknya ada chemistry yang sama pada hari kelahiran kita. Itu kalau memilih handle. Kalau mau handle yang berbentuk binatang, usahakan, saya sarankan itu juga cari binatang yang tunggangan dewa-dewa hari kelahiran kita. Misalkan nih, kalau hari Sabtu dewanya Brahma, tunggangannya angsa. Jadi kita bisa memilih handle yang berbentuk angsa. Kalau hari Minggu gajah, dewa Iswara. Hari Senin Wisnu, warnanya hitam, tunggangannya Garuda misalkan. Kalau hari Selasa Ludra, warnanya jingga ya. Itu ada banyak hari-hari kelahiran, kalian bisa searching di Google, itu akan ada semuanya di sana lengkap. Jadi kalian bisa mencari referensi di sana. Tapi kembali lagi ke kepercayaan masing-masing ya. Saya di sini cuma menyarankan, mau atau tidaknya itu terserah teman-teman ya. Kembali lagi ke kesukaan ya, karena masing-masing orang itu mempunyai kesukaan yang berbeda. Misalkan nih ada yang memfavoritkan dewa Ganesha, dewa Wisnu, Brahma, dan banyak lagi yang lainnya, karakter-karakter Hindu Bali. Itu cuma referensi dari saya, karena banyak juga customer atau klien saya yang mau bikin handle tapi masih bingung mau bentuk atau motif apa yang mau dibikin. Sebenarnya semua bentuk handle Bali yang sudah diwariskan oleh para leluhur Bali itu sah-sah saja ya dipakai handle. Jadi nggak ada pantangan ini harus itu, harus ini, nggak ada ya. Itu kembali lagi kepercayaan masing-masing. Karena Hindu Bali itu sifatnya fleksibel. Misalkan nih zaman sekarang ada lagi teknologi yang bentuk handle itu seperti ogoh-ogoh misalkan. Ada juga yang memesan seperti agar dibuatin bentuk handle seperti ogoh-ogoh. Sebenarnya sah-sah saja ya, ini kembali lagi tergantung kita. Jadi dalam Hindu Bali tidak ada yang membakukan handle ini harus ini, handle ini harus ini. Di sini cuma tergantung kita ya. Kita bisa mengkaitkan dengan hari kelahiran, misalkan biar berjodoh, biar cocok sama handle-nya, atau ada juga yang mengambil dari filosofinya. Dikit tidaknya filosofi baik itu biar bisa mempengaruhi juga aura-aura orang yang memilikinya. Sebenarnya referensi tersebut juga bagus, karena tidak ada aturan baku ya membuat handle ini harus bentuk ini, tidak ya. Itu kembali ke kesukaan, kecuali pakemnya yang saya bilang tadi itu. Handle meskipun patung tapi bukan patung.
lebih tepatnya patung yang nyaman digenggam, karena sifatnya handle biar tidak tangannya kalau genggam itu tidak sakit. Kembali seperti tadi, namanya danganan biar nyaman, dangan gampang, kalau bahasa Balinya aluh. Kalau patung beda lagi, patung punya gerak yang bebas, kalau handle danganan geraknya yang terbatas. Biar kelihatan sama seperti patung, tapi ada pakem yang membatasi agar bentuknya tidak terlalu keluar dari jalur genggaman. Demikian video dari saya, sekiranya dapat menjawab pertanyaan teman-teman yang mau bikin handle tapi masih bingung dengan bentuk handle yang mau dibuat. Sekarang saya sudah menjawab tidaknya handle yang cocok menurut hari kelahiran. Kembali ke proses pembuatan, ini sudah mencapai tahap pengamplasan, tinggal sedikit lagi. Saya sedikit merapikan agar terlihat lebih halus. Ini sudah proses akhir dari pembuatan danganan, dan ini dia hasilnya. Ini hasil jadinya, kira-kira bagus atau tidak? Silakan di komen. Barangkali juga ada yang mau pesan, bisa lewat DM. Sampai jumpa di video kali ini. Thank you for watching. Bye bye.